Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, hidayahnya, karunia-Nya, kesempatan untuk kita lebih baik, kesempatan untuk bertaubat kepadanya, kesempatan untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Dan terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kita berdoa mudah-mudahan kita berada senantiasa dalam keimanan dan keistiqomahan, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tentu sebagian besar menyukai minuman bernama kopi, ya. Dan mungkin hampir setiap hari kita menikmati secangkir kopi, ya, dalam aktivitas kita. Dan mungkin barangkali ya rasanya kurang afdol kalau kita mengerjakan ya tugas kantor, skripsi, atau karya-karya yang lain kalau tidak ditemani si hitam manis atau secangkir kopi. Namun pernahkah kita kemudian berpikir, ya, dan belajar dari secangkir kopi, mengapa ya kopi yang rasanya pahit, ya, dan mungkin kalau kita minum kopi ya dengan rasa pahit seperti itu banyak yang tidak suka, ya. Ya meskipun itulah seninya minum kopi, ya. Bagi para penikmat kopi tentu minum kopi tanpa gula itu berasa sangat nikmat. Tapi saya secara pribadi memang tidak terlalu suka, ya, minum kopi dengan rasa pahit seperti itu. Dan barulah kemudian saya bisa menikmatinya ketika dicampurkan dengan gula, ya. Kopi yang rasanya pahit menjadi enak untuk kita nikmati dengan santai ketika dimasukkan gula, ya. Dan masya Allah di beberapa tempat, ya, bagi orang yang berhasil meracik kopi dengan takaran kopi tertentu, dengan takaran gula tertentu, menghasilkan cita rasa kopi yang sangat nikmat, bahkan harganya luar biasa. Ya, harganya luar biasa sekali. Saya waktu pernah berjalan-jalan di Malioboro, ya, orangnya menjajakan kopi di pinggir jalan, ya, tapi kopinya memang diracik secara langsung, ya, di waktu itu, ya, dengan campuran gula. Bahkan dia bertanya kepada saya mau pakai gula atau enggak, dan harganya luar biasa. Ternyata memang harganya meskipun di pinggir jalan hanya satu gelas kecil bisa sampai 15.000 atau sampai 25.000. Ya, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Beda dengan ketika kita ngopi di angkringan misalnya atau di tempat-tempat yang lain, ya kan? Ya, yang harganya mungkin hanya 2.000, 3.000 atau bahkan paling banter 5.000. Ya, ini membuktikan bahwasanya ketika seseorang mampu, ya, meracik, mengkombinasikan pahitnya kopi dan manisnya gula, akan menghadirkan atau menciptakan cita rasa kopi yang luar biasa. Apa yang bisa kita ambil pelajaran, ya, dari secangkir kopi itu? Yang pertama, ya, bahwasanya dalam kehidupan kita itu juga seperti itu, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan, ya, pahitnya kehidupan dan manisnya kehidupan di sisi kehidupan kita, ya, di sehari-hari kita, ya. Tidak akan ada orang yang selama hidupnya akan terus bersedih,
ya, dan tidak akan juga selamanya orang akan terus bergembira. Ya, satu waktu dia akan merasa berbahagia, dan satu waktu juga dia akan merasa bersedih. Ya, kesedihan, kegembiraan, pahitnya, manisnya kehidupan itu menjadikan kehidupan kita menjadi lebih berwarna, menjadi seimbang. Ya, dan apa makna ya pahitnya kehidupan itu diberikan kepada kita selaku orang mukmin, agar kita semua dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang sabar. Ya. Dan ketika Allah berikan nikmat berupa kegembiraan, ya, manisnya kehidupan, bukan serta-merta kita lupa dan lalai dengan kegembiraan itu, tetapi agar kita menghadirkan kesyukuran dalam kehidupan kita. Ya, kesedihan yang ya kita terima ya menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar, dan kegembiraan yang kita dapatkan itu menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Sementara kita mengetahui bahwasanya kesabaran dan kesyukuran itu merupakan ya dua kebaikan yang luar biasa. Ya, dua sifat karakter yang luar biasa yang harus ada pada diri seorang mukmin. Ya. Bahkan Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya ajibu li amril mu'minin, bahwasanya ajaib urusan orang mukmin itu, dan hanya diberikan kepada orang mukmin. Kenapa? Karena ketika ia diuji dengan kesedihan, ia bersabar, dan itu adalah kebaikan buat dia. Ya, dan ketika dia diuji dengan ya kebaikan, dia bersyukur, dan itu pun adalah kebaikan buat dia. Ya, kesabaran yang harus ada pada diri kita, dan kesyukuran juga yang harus menyertai kehidupan kita. Sabar dan syukur ya seperti mata uang ya. Jadi satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya berjanji akan menguji kita semua dengan syarrihi wal khairi fitnah. Wa nabluhum ya bisyarri wal khairi fitnah. Bahwasanya kami akan menguji mereka orang-orang mukmin dengan kebaikan dan keburukan ya sebagai ujian. Orang yang diuji dengan kesedihan, orang yang diuji dengan kegagalan, orang yang diuji dengan kemiskinan dianggap sebagai pahit. Ya, sesuatu yang pahit. Ya, akan tetapi kalau kemudian menghadirkan pahitnya kehidupan itu dengan manisnya, ya, kehidupan yaitu dengan kesyukuran, dengan menerima, dengan ridha, dengan pasrah terhadap ketentuan Allah, maka insya Allah kehidupan kita itu akan terasa manis. Ya, yakini bahwasanya tidak akan terlepas ya dari takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan kita. Bahkan daun yang jatuh saja ya tidaklah jatuh kecuali Allah mengetahuinya, dan itu adalah takdir dari Allah, apalagi kita selaku manusia. Ya, tidak akan ada seorang yang ada di dunia ini yang terus selamanya gagal. Ya, pasti ya ketika dia berusaha lalu ia gagal, ia mencoba lagi terus gagal, tidak akan selamanya gagal. Ada yang gagalnya hanya 3 kali, tetapi setelah itu ia berhasil selamanya. Ya, itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala, itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ia diuji kegagalan hanya 3 kali, tapi selanjutnya ia terus berhasil. Karena kegagalan yang 3 kali itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi dia. Ya. Dan bahkan kegagalan yang didapatkan oleh seorang itu sebenarnya bukan kegagalan, tetapi adalah sebuah cara. Ya, dia menemukan cara bagaimana dia berhasil. Ya, dia menemukan cara ya yang salah dalam usahanya. Ya, dia menemukan cara bagaimana orang itu bisa gagal. Ketika ia tahu caranya orang itu gagal, ya, maka dia tidak akan melangkah pada cara tersebut. Dia tidak akan pakai cara tersebut, melainkan dia akan menggunakan cara-cara yang lain yang telah ia buktikan berhasil di dalam kehidupannya. Ya, maka kesabaran ya dan kesyukuran itu harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Kita meraciknya, bagaimana kemudian kesedihan, kegagalan yang menimpa kehidupan kita menjadi sesuatu yang lebih berwarna. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali saya ingin bercerita sedikit bahwasanya kami ya, saya dan istri saya juga pernah mengalami hal yang sama. Bagaimana ketika dulu
ya ketika masa-masa sulit, ya seharian kita ya, tidak makan, ya sampai kita merasa lapar dan kita cari-cari uang gitu, cari-cari uang, ternyata alhamdulillah kita menemukan 2.000 rupiah. Ya seharian kita menahan lapar, dapat uang 2.000 ya, receh gitu kan. Dengan penuh gembira itu, kita temukan hanya 2.000 padahal. Tetapi pada waktu itu kami merasakan bahagia luar biasa menemukan uang 2.000 yang kemudian kita belikan mie di depan, ya ada di depan kos-kosan kita, kontrakan kita ada warung, kita beli di situ. Lalu kita makan bersama-sama berdua saja. Ya. Dan kami merasakan itu. Sampai sekarang kita merasakan kenangan tersebut, ya, kebahagiaan tersebut. Ya, dan mungkin ketika itu diberikan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, diberikan uang 2.000, belum tentu bahagianya seperti dulu. Ya, ini juga membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu akan ada kemudahan. Dan Allah mengulangnya, sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Maka ketika ada kesulitan menimpa kehidupan kita, maka bersamaan itu selalu ada kebahagiaan yang menjadikan kita tidak terlalu bersedih, ya. Yang menjadikan kita ya merasa tidak sendiri, masya Allah. Ya. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Dan sabar, ya, yang menjadikan hamba itu mulia. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa sabar itu menjadi satu-satunya pintu, ya, menuju kebaikan yang lain, ya. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang lain tidak dapat terlaksana kecuali dengan kesabaran, ya. Wa ma yulaqqaha ilal ladzina sabaru, dan tidaklah dibuka pintu-pintu kebaikan illal ladzina sabaru, kecuali dengan kesabaran, kecuali oleh orang-orang yang sabar, ya. Jadi dengan sabar itu kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu yang banyak, pintu-pintu kebaikan yang banyak. Ya, orang mau menjadi ahli tahajud, tidak bisa serta-merta dia menjadi ahli tahajud kecuali ia berlatih, ya, bersabar terhadap nafsu ngantuknya, gitu kan? Bersabar terhadap, ya, nafsu ingin tidurnya, gitu kan? Dan bersabar tetap ia bangun untuk mengambil air wudhu dan salat 2 rakaat pada malam hari. Dan bersabar untuk tetap istiqamah. Sabar menjadi kuncinya. Kemudian ada orang yang ingin menjadi ahli sedekah. Ahli sedekah pun tidak akan langsung menjadi ahli sedekah, kecuali harus melalui pintu sabar dulu. Ya, ketika Allah uji dengan sedikit, ya, harta, mampukah dia bersabar terhadap harta yang ada, lalu dia mengeluarkan sedikit rezekinya. Ya, maka dialah jadi kemudian menjadi ahli sedekah lantaran ia bersabar terhadap nafsunya, kemudian ia bersabar terhadap ujian, dia bersabar juga terhadap keinginan dia, ya, ingin mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan. Ya, dia ingin juga menjadi alim, seorang ulama, seorang alim, orang yang pandai. Tidak bisa serta-merta kemudian dia juga menjadi pandai, kecuali dia harus belajar, ya. Belajar bersabar, menahan diri, ya, tetap belajar, tetap menghafal, tetap taat, ya, kepada gurunya, tetap taat kepada peraturan yang ditetapkan di tempat pendidikannya, di pesantrennya, di sekolahnya, ya, tetap bersabar, ya kan? Ketika guru memerintahkan kita, lalu perintah itu kemudian ada yang kita tidak sukai, kita tetap bersabar selama perintah itu tidak melenceng daripada Allah dan Rasulnya. Bukankah itu semua membutuhkan kesabaran? Ya kan? Kita ingin menjadi seorang ayah yang baik, ya, menjadi suami yang baik pun tidak bisa serta-merta menjadi seperti itu, kecuali kita harus belajar, ya, menjadi suami yang bersabar, bersabar terhadap tingkah, perilaku, perangai, kondisi yang ada di rumah, baik istri kita, anak-anak kita. Jadi dengan kesabaran itulah kemudian Allah buka pintu-pintu kebaikan yang lain, dan sabar itu tidak ada batasnya. Ya, sesungguhnya sabar tidak ada batasnya. Ya, jadi selama kita hidup, maka selama itu kita diuji dengan kesabaran. Ya, kesabaran. Dan kesabaran itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Dia yang Maha memiliki alam semesta ini.
yang mengatur alam semesta ini, yang tidak ada ya sesembahan yang hak disembah kecuali hanya Dia, itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, orang-orang yang sabar. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi di sini adalah sabar itu harus kita latih. Harus kita latih. Seperti halnya kita memiliki keterampilan, apapun bentuk keterampilannya. Kalau kita tidak melatih keterampilan itu, maka kita tidak akan mahir. Dijamin. Ya, kita ingin menjadi seorang yang pandai berenang. Ya. Dan kita sudah bisa berenang, tetapi kita tidak kemudian bersabar terhadap berlatihnya itu, kita tidak continue, kita tidak bersabar istiqomah berlatih, maka kita tidak akan menjadi ahlinya. Ya, begitupun dengan kehidupan kita. Ya, selalu saja Allah Subhanahu wa taala menguji kesabaran kita. Ya, entah itu ketika kita pulang ya ke rumah lalu melihat kondisi misalnya anak itu ya misalnya berantakan, rumah berantakan, apa yang terpikirkan ya dalam hati kita? Ya, itulah butuh kesabaran. Ya, kesabaran dalam artian tetap tenang, tetap menjaga perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya, kita tetap memberikan teladan, kita tetap menjadikan uswah, ya kan? Kita tetap memberikan nasihat, kita tetap memberikan pelajaran. Ya, terus bersabar. Ya, makanya selalu identik kesabaran itu ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh orang-orang mukmin meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah ya bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Dengan sabar dan salat. Ya. Apa yang menimpa diri kita? Masalah apa sih sebenarnya? Apa yang butuh dari Allah? Ya, kita minta kepada Allah dengan bersabar terhadap keadaan yang Allah tetapkan kepada kita. Lalu kemudian kita menggelar sejadah, salat 2 rakaat. Lalu kita berdoa kepada Allah, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itulah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Karena yang disebutkan dalam ayat ini juga adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, maka sabar menjadi kunci ya dari nikmatnya kehidupan kita. Ya, sabar itu ibarat pahitnya kopi. Ya, pahitnya kopi. Kopi memang pahit, tapi sebagian orang menikmati pahitnya kopi. Bahkan kopi itu menjadi bernilai. Ya, ketika ya dengan racikan tertentu, dengan pengolahan tertentu, ya dengan kualitas kopi tertentu. Begitulah kalau kita mengolah kehidupan kita dengan sabar, ya menjadikan kehidupan kita menjadi luar biasa. Lalu kemudian Allah juga akan menguji kita dengan ya kebahagiaan, kesenangan, jabatan barangkali, kedudukan, status sosial, kecerdasan, ketampanan, kecantikan, ya kekayaan, mobil yang mewah, ya kan, rumah yang megah, istri yang cantik, anak-anak yang banyak. Semua yang berkaitan dengan kebaikan, ya kebahagiaan, itulah ujian. Ya, jadi tidak serta-merta bahwasanya ujian itu hanya berpacu kepada kesedihan, bencana, kematian. Tidak, itu ujian, ya. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan ya kebahagiaan, kesuksesan kita juga merupakan ujian. Ya. Makanya saya pernah mendengar kemudian Buya Yahya ya hafizahullah taala, mudah-mudahan Allah menjaga beliau, pernah mengatakan bahwasanya orang yang sukses di dunia ya yang tidak menyadari kesuksesannya itu adalah ujian, maka dia akan gagal di akhirat. Ya. Kenapa? Karena orang sukses itu pada hakikatnya dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Allah akan bertanya tentang kesuksesannya. Orang kaya di dunia ini, ya, orang yang kaya di dunia ini,
dengan kekayaannya, dengan status sosialnya, dengan jabatannya, dengan posisinya di perusahaan ternama atau dimanapun berada, itu akan diuji oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka orang miskin diuji dengan kemiskinannya, orang kaya diuji dengan kekayaannya. Ya, meskipun beda, ya beda jawabannya. Jawabannya orang miskin diharapkan, ya jawabannya adalah bentuknya kesabaran. Orang kaya jawabannya bentuknya kesyukuran. Kesabaran dan kesyukuran memiliki keutamaan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Orang bersyukur amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah berjanji, orang yang bersyukur itu akan ditambahi nikmatnya. Kalau ia bersyukur, ya, misalnya dia adalah orang kaya, lalu dia menyedekahkan kekayaannya, ya, dia menggunakan kekayaannya untuk menghidupkan agama Allah, maka ia akan menambah, ya, kenikmatan, ya, menghidupkan agama Allah. Dia akan menambah kenikmatan hidupnya. Dia akan menambah ketenangan dia. Dia akan menambah kebahagiaan dia. Dia akan menjadikan istri anak-anaknya yang saleh, insya Allah. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang sudah ada Allah tambahkan. Ya. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Dan kesyukuran itulah kita ibaratkan seperti manisnya gula. Ya. Karena kita tidak selamanya akan hidup dalam keadaan senang. Suatu saat pasti Allah akan uji kita dengan kesedihan. Suatu saat Allah akan uji dengan permasalahan. Ketika Allah uji kita dengan permasalahan, kita akan kembali kepada Allah, kan? Kita akan lari kepada Allah. Itu yang diharapkan. Dan ketika kita juga diuji dengan kenikmatan, diharapkan pun kita akan tetap lari. Kita akan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita sabar, ketika diuji kesulitan, kita tetap menjadi hamba Allah yang dekat dengannya, dengan sabarnya. Dan kita ketika diuji dengan kebahagiaan, kelapangan, kita pun tetap dekat dengan Allah dengan kesyukurannya. Jadi sabar dan syukur merupakan dua karakter dari seorang mukmin yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Ya, makanya ibadallah rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah minas sabirin, termasuk dari hamba-hamba Allah yang sabar. Kemudian minas syakirin, termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Apapun keadaan yang Allah berikan kepada kita saat ini, ya, kita ya tidak ada dua perlakuan itu. Kalau tidak sabar, kita bersyukur. Ya. Dan kadang-kadang tingkatan orang itu sudah berbeda-beda. Ada orang tertentu yang ketika Allah uji dengan sakit, ya, bahkan diuji dengan sakit, dia itu bukan bersedih, malah gembira, malah mengucapkan alhamdulillah Allah uji saya dengan sakit, Allah berikan saya sakit. Kenapa dia bersyukur? Karena ternyata dia mengetahui bahwasanya sakit yang diberikan Allah kepadanya merupakan bentuk perhatian Allah. Allah ingin mengangkat, ya, dosa-dosanya, ya, mengurangi dosa-dosanya, ya, mengangkat derajatnya, ya. Karena sabar itu pahalanya tidak terbatas, terus menerus, ya, dan kedudukannya luar biasa. Ada orang-orang yang masya Allah, ya, sebelum ia wafat ia disakitkan dulu oleh Allah, ya kan? Disakitkan dulu oleh Allah, diberikan sakit supaya apa? Supaya dosa-dosanya habis, ya, dosa-dosanya itu bersih, ya, bersih dari dosa-dosa, dan kemudian ia wafat bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih. Makanya ketika sakit ada orang-orang tertentu yang mengucapkan alhamdulillah, ya, dan ia pasrah kepada ketentuan Allah, dan ia mengatakan, ya Allah, kalau memang sakit ini merupakan, ya, hal yang Engkau ridhoi, maka ya Allah aku ridho kepada sakit ini. Aku ridho ya Allah Engkau berikan saya sakit. Aku ridho ya Allah Engkau perlakukan aku seperti ini. Apapun yang Engkau lakukan, apapun yang Engkau berikan, aku ridho ya Allah. Ya, karena ia tahu bahwasanya tidak ada sesuatu yang Allah izinkan, tidak ada sesuatu yang Allah berikan, tidak ada sesuatu yang Allah ambil kecuali pasti yang terbaik buat kita. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, apapun.
apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang menimpa kita, pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal mencari ya hikmah di balik semua itu. Ya. Maka sekali lagi ya, sebagaimana kita mampu meracik ya pahitnya kopi dengan manisnya gula sedemikian rupa sampai kemudian kita mendapatkan cita rasa kopi yang nikmat, maka dengan cara itu juga kita belajar meracik kesabaran dan kesyukuran sedemikian rupa sehingga menghasilkan cita rasa kehidupan kita yang lebih baik, yang lebih berwarna, dan tentunya menjadi kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhoi mereka dan kita pun ridho kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan Allah ya, dan kita pun ridho Allah sebagai Tuhan kita. Allah adalah Tuhan kita. Muhammad Rasulullah adalah teladan kita. Al-Quran adalah petunjuk kita. Dan insya Allah syahid merupakan cita-cita tertinggi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang menjelang sore ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya diri anak pribadi dan umumnya untuk sekalian ya, jamaah sekalian yang menyaksikan kajian online ini. Apa yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah atau yang keliru datang dari saya pribadi. Akhirnya saya mohon izin undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.